Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sholat berjamaah. Saat ini kita akan mengkaji tentang sholat Jumat. Sholat Jumat, sholat yang sangat penting sekali, yang dilaksanakan pada hari Jumat, hari yang sangat agung, hari yang sangat mulia sekali. Hari di mana ada satu waktu, kata Rasulullah SAW, la sa'atun tustajab. Pada hari Jumat, ada satu waktu di mana doa yang dipanjatkan akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat Jumat merupakan sholat yang paling utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, nahnul akhirun as-sabiqun. Kita adalah umat yang terakhir di muka bumi ini, tapi kelak di akhirat kita orang yang pertama, umat yang pertama yang akan masuk ke dalam surga Allah. Para ahli kitab sebelum kita, mereka diberikan kitab suci, dan kita juga diberikan kitab suci. Dan pada hari ini, yaitu hari Jumat, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka berdebat tentang hari Jumat itu. Nah, kita diberikan petunjuk oleh Allah dengan menjadikan hari Jumat sebagai hari raya mingguan kita, hari utama bagi kita. Maka di situ ada sholat Jumat. Jadi, sholat Jumat adalah hari yang dikhususkan bagi umat Islam dengan berbagai macam kelebihan di dalamnya. Sementara orang Yahudi, mereka ibadahnya di hari Sabtu. Kata Rasulullah, faghadan lil Yahud. Besok hari Sabtu adalah milik Yahudi. Wa ba'da ghadan lin Nasara. Setelah besok lusa, yaitu hari Ahad, miliknya orang-orang Nasrani. Adapun dalil disyariatkannya sholat Jumat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan salat Jumat, maka hendaknya kalian bersegera untuk berzikir kepada Allah. Wadharul bai', dan tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ala a'wadi mimbarihi, ketika beliau berada di atas mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at. Aku berharap kaum yang sering meninggalkan salat Jumat berhenti dari kebiasaan buruknya. Aw la yahtimannallahu ala qulubihim. Kalau mereka tidak menghentikan kebiasaan buruk itu, meninggalkan salat Jumat, maka niscaya Allah akan menutup hati mereka. Tsumma la yakunanna minal ghafilin. Sehingga mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Ini pentingnya salat Jumat. Mereka yang lalai meninggalkan salat Jumat, Allah akan tutup hati mereka. Allah akan masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Adapun syarat-syarat melaksanakan sholat Jumat, jadi syarat ini dalam sholat Jumat Bapak Ibu sekalian ada syarat terbagi menjadi dua. Syarat wajib, yaitu siapa sih yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, yang kalau dia nggak sholat itu dia dosa. Nah, itu namanya syarat wajib. Kemudian syarat sah, lalu ada sunnah-sunnahnya dan ada yang diharamkan. Kita akan bahas 3 perkara dalam sholat Jumat ini. Yang pertama tentang syarat-syaratnya, yang kedua sunnah-sunnahnya, yang ketiga yang diharamkan. Syarat dalam sholat Jumat dibagi menjadi 2. Syarat wajib, yaitu siapa sih yang wajib melaksanakan sholat Jumat, yang kalau dia nggak sholat maka dia berdosa. Yang pertama adalah muslim, baligh, dan berakal sehat. Yang kedua laki-laki. Kemudian merdeka, bukan budak. Budak tidak wajib. Dalam keadaan mukim, kemudian dia tidak dalam keadaan sakit. Rasulullah SAW bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah. Salat Jumat adalah wajib bagi seorang muslim. Wajib dilaksanakan secara berjamaah.
illa arba'ah, kecuali ada 4 muslim yang dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Siapa saja? Abdun mamlukun, hamba sahaya. Jadi kalau seorang hamba itu nggak wajib, maka syarat wajib sholat Jumat harus merdeka. Yang kedua, imra'atun. Jadi syarat wajib Jumat itu harus laki-laki, karena perempuan tidak wajib. Ausobiyin, dia harus baligh. Kalau masih bayi nggak wajib. Au maridin, orang yang sakit tidak wajib. Maka syarat seseorang wajib melaksanakan sholat Jumat, dia tidak dalam keadaan sakit. Ini tentang syarat wajib bagi mereka yang hendak melaksanakan sholat Jumat, ya. Mereka yang dalam keadaan mukim, kalau mereka dalam keadaan musafir maka tidak wajib. Adapun syarat sahnya dilakukan di tempat yang berpenghuni. Jadi sholat Jumat itu, Bapak Ibu sekalian, dilaksanakan di perkampungan. Tidak boleh di lembah-lembah yang nggak ada rumah misalkan, atau Bapak Ibu perjalanan atau rekreasi ke satu tempat terpencil, nggak ada penghuni di situ, nggak ada kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu tidak sah. Sholat Jumat dilakukan di tempat-tempat yang tidak berpenghuni. Maka harus dilakukan di tempat yang berpenghuni. Dulu banyak para sahabat yang tinggal di ujung-ujung kota Madinah, di lembah-lembah. Nah, mereka nggak boleh sholat di kampung masing-masing, di sukunya masing-masing. Apalagi yang nomaden, yang pindah-pindah. Mereka semuanya datang ke kota Madinah. Kemudian dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Jumu'ah. Kata sahabat, kami pernah sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu fihi. Lalu kami selesai dari sholat Jumat dan tidak ada tempat untuk berteduh. Artinya apa? Ini masuk ke waktu zuhur. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak didahului atau berbarengan dengan sholat Jumat lain dalam satu daerah. Jadi dalam satu desa, Bapak Ibu, dalam satu daerah itu sebaiknya hanya satu masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Kalau sholat 5 waktu mungkin ada beberapa masjid, gak apa-apa. Tapi dalam sholat Jumat sebaiknya hanya satu masjid di dalam satu daerah atau satu kampung. Jumlah jamaah yang hadir 40 orang. Nah, ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan 40 orang karena ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika tua dia buta, selalu dipapah oleh anaknya untuk sholat Jumat, dan dia selalu mendoakan kemuliaan, kasih sayang bagi saudaranya yang bernama As'ad ibnu Zurarah. Ditanya oleh anaknya, wahai ayahandaku, kenapa engkau selalu mendoakan As'ad ibnu Zurarah di setiap sholat Jumat? Orang ini mengatakan karena dia yang dulu memulai sholat Jumat di kampung kita ini. Anaknya tanya, berapa jumlah kalian waktu itu? 40. Nah, maka ada yang memakai hadis ini sebagai syarat sahnya sholat Jumat minimal 40 orang. Ada yang mengatakan ketika turun ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ya, ketika para sahabat itu melihat rombongan dagang datang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan saat itu jumlah mereka adalah 40 orang. 2 khutbah sebelumnya, dan ini biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yakhutubu khutbatain yaq'udu bainahuma fil jum'ah. Beliau dalam salat Jumat khutbah 2 kali, diseringi duduk di antara keduanya. Baik, ini syarat sahnya. Lalu kemudian sunnah-sunnah salat Jumat. Yang pertama, dianjurkan untuk sepagi mungkin dan dengan berjalan kaki. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah." Barang siapa yang mandi Jumat, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, tsumma raha, lalu kemudian dia pergi di rombongan yang pertama, faka'annama qarraba badanah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang menyembelih seekor unta. Wa man raha fis sa'ati tsaniyati, adapun mereka yang berangkat ke masjid lebih akhir, yaitu di rombongan kedua, maka dia seperti menyembelih 1 ekor sapi. Dan barang siapa yang berangkat pada rombongan ketiga, maka dia seperti orang yang melaksanakan kurban 1 ekor kambing. Kalau rombongan keempat seperti menyembelih 1 ekor ayam, dan yang di rombongan kelima, waktu kelima, seperti dia sedekah 1 butir telur. Fa idza kharajal imamu
Kalau imam sudah keluar, sudah naik ke atas mimbar, hadaratil malaikatu yastami'una dzikr. Maka para malaikat yang biasa mencatat pahala tadi pada ikut hadir di dalam sholat Jumat dan mendengarkan khutbah. Sunnah yang kedua, mandi. Yang akan sholat Jumat tadi sudah disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Kalau kalian masuk waktu sholat waktu hari Jumat, maka hendaknya mandi. Memperbanyak doa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya hari yang paling mulia di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Wa fihi nafkhatu, dan pada hari Jumat sangkakala akan ditiup. Wa fihi saqatu, dan pada hari Jumat itu pula manusia akan dibangkitkan. Fa aktsiru alayya minas shalah. Maka pada hari Jumat perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku, kata Rasulullah. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salat yang kalian baca akan sampai ditampakkan kepadaku. Faqala rajulun, seorang laki-laki tiba-tiba menyela. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimta?" Ya Rasulullah, mana mungkin salawat kami akan ditampakkan kepadamu sementara engkau telah wafat. Beliau mengatakan, "Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi. Yang keempat, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan diberikan cahaya baginya antara dirinya hingga mencapai Baitul Atiq. Dalam riwayat lain, ma bainal jum'atain, akan diberikan petunjuk cahaya di antara dua Jumat. Kemudian memakai wewangian. Rasulullah mengatakan, "Ghuslu yaumil jumu'ati ala kulli muhtarim." Disunnahkan setiap orang yang sudah baligh untuk mandi Jumat. Wasiwakun, bersiwak. Wa yamassu minat tib, dan dia mengambil sebagian minyak wangi. Maqadara alaihi, wewangian sekedar yang dapat dia lakukan. Lalu kemudian membaca surat Al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan Al-Munafikun pada rakaat kedua. Adapun yang diharamkan, Bapak Ibu sekalian, dalam sholat Jumat diharamkan jual beli. Jadi kalau udah adzan kedua, adzan yang masuk waktu sholat Jumat, maka haram hukumnya jual beli. Allah berfirman, "Wadharul bai'," dan tinggalkanlah jual beli. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.